Di hari ketiga pasca longsor yang melanda Pekalongan, Jawa Tengah, tim SAR gabungan hari ini kembali melakukan pencarian terhadap 5 korban yang masih dinyatakan hilang. Pencarian di hari ketiga difokuskan ke 4 titik yang diduga banyak korban terjebak saat longsor terjadi, yaitu di aliran Sungai Welo, Kafe Welo, kolam pemancingan, dan juga rumah sekdes. Sebanyak 1.200 personel pemirsa dari gabungan serta dengan anjing pelacak dikerahkan untuk membantu mempercepat pencarian korban di hari ketiga. Kepala Kantor SAR Semarang, Priyodo, menyebut bahwa tim SAR kesulitan untuk mencari korban hilang lantaran luasnya wilayah longsor dan juga banyaknya material longsor yang menutupi akses. Sehingga pemirsa, alat berat ini juga belum bisa optimal untuk membantu evakuasi. Hingga Rabu malam, pemirsa, tercatat sebanyak 21 orang meninggal dunia dan 5 orang masih hilang dan juga 13 orang lainnya mengalami luka-luka. Ya, untuk kendala hingga saat ini memang luasnya area yang kita jangkau, yang kita sisir ya. Kemudian juga masih banyaknya material yang berada di lokasi kejadian, yaitu material tanah dan material lainnya, rumah dan segala macam itu masih ada di lokasi. Dan kemudian alat berat hari kedua kemarin belum sampai ke lokasi kejadian. Itu yang menyulitkan. Untuk hari ini kami pastikan sudah bisa sampai ke lokasi karena memang penambahan alat berat hari ini ada jumlah 4, mungkin nanti bertambah lagi sehingga akan bisa memudahkan memindahkan material yang ada di tempat kejadian tersebut. Dan pemirsa, untuk mengetahui update pencarian korban longsor di Pekalongan, kita sudah bersama dengan reporter Berita 1. Sudah dari Riki Harahap di sana bersama dengan juru kamera Indra Bramantio. Selamat siang, Riki. Riki, untuk proses pencarian korban hilang hari ini di hari ketiga, bagaimana kondisinya, Riki? Di hari ketiga ini, Ica, proses pencarian korban terhadap 5 korban hilang ini terus dilakukan. Dari pukul 7 pagi sampai saat ini terus dilakukan, tetapi per hari ini belum membuahkan hasil. Meski demikian, tim gabungan ini terus berupaya berjibaku mengerahkan seluruh upaya dan daya yang dimiliki untuk bisa mencari 5 korban hilang yang saat ini belum juga ditemukan. Ica, dapat kami informasikan untuk saat ini titik pencarian terhadap 5 korban hilang sedang dilakukan, tepatnya 500 meter dari titik saya melaporkan saat ini berada di bawah, di dataran rendah. Namun meski demikian, dikarenakan dengan alasan teknis, kami secara teknis belum bisa untuk menuju ke titik lokasi untuk melakukan live report ini dilangsungkan. Meski demikian, Ica, dapat kami informasikan kami saat ini berada di desa Kasimbar, jaraknya kurang lebih sekitar 500 meter dari titik lokasi pencarian yang saat ini dilakukan oleh pihak tim gabungan untuk mencari 5 korban hilang. Dapat kami informasikan seperti ini kondisinya di Desa Kasimpar, di mana saat ini adalah lokasi longsor yang juga terdampak dan jaraknya sangat dekat ke rumah warga, kurang lebih sekitar 10 meter. Meski demikian, memang saat ini tidak ada petugas begitu ya, tim gabungan yang dikerahkan untuk membersihkan puing-puing longsoran ke rumah warga ini. Meski demikian, saat ini warga secara swadaya, secara mandiri begitu, bahu-membahu untuk membersihkan puing-puing longsor agar bisa diakses. Jadi yang di layar kaca Anda ini, Ica, ini adalah longsor, salah satu titik longsor, bukan di titik utama sebenarnya tempat dicarinya 5 korbannya hilang, tapi titik ini juga yang menjadi salah satu keresahan dari warga, dikarenakan memang longsor ini, puing-puing longsor, material longsor menutupi akses mereka untuk berkegiatan sehari-hari, sehingga memang saat ini warga sedang melakukan pembersihan. Meski demikian, kami tempat bertanya kepada warga yang rumahnya berdekatan dengan titik longsor ini, mereka mengaku memang untuk saat ini rumah warga yang ditempati tidak begitu terdampak dengan adanya longsor, tetapi dengan adanya puing-puing yang menutupi akses ini sedikit banyaknya mempengaruhi kegiatan sehari-hari dari masyarakat Kasimpar yang saat ini sedang beraktivitas. Ica, saat ini ada 5 korban hilang yang terus dicari oleh tim SAR gabungan. Kami tadi meninjau di titik lokasi pencarian, ini memang sangat sulit kondisinya, di mana alat berat eskavator memang sudah dicanangkan akan tiba hari ini, tetapi 4 alat eskavator ini belum bisa masuk ke titik pencarian korban, di mana seharusnya dipergunakan. Eskavator ini hanya membuka akses untuk masuk ke titik, tetapi tidak bisa menggali ataupun membersihkan puing-puing sisa longsor, material-material longsor yang terjadi pada hari Selasa kemarin. Itu juga yang menjadi salah satu kesulitan
kesulitan yang dirasakan oleh tim SAR gabungan. Sementara itu untuk bisa mengoptimalkan hal-hal yang bisa dimanfaatkan begitu, saat ini tim SAR gabungan menggunakan pompa air berkekuatan tinggi sehingga bisa menyisir dan juga membersihkan lumpur, tanah maupun material-material akibat longsor yang terjadi pada hari Selasa kemarin. Ada anjing pelacak juga yang kemudian dikerahkan untuk bisa melacak di mana titik keberadaan korban. Tapi yang jelas dari tim SAR sendiri memastikan ada 4 titik setidaknya yang menjadi fokus pencarian. Salah satunya adalah Sungai Welo. Sungai ini adalah salah satu tempat titik ada 2 korban yang diketemukan pada hari kedua kemarin, sehingga disinyalir ataupun diduga masih ada korban yang terjebak di titik tersebut, Ica. Sehingga memang saat ini upaya-upaya terus dilakukan. Sementara untuk cuaca saat ini dari siang pagi ke siang hari cukup mendukung, tidak ada hujan, tidak ada gerimis. Ini juga bisa mempercepat proses pencarian. Hanya saja dikhawatirkan nantinya turun kabut sore menuju ke malam hari, biasanya turun hujan, tetapi meski demikian upaya antisipasi terus dilakukan oleh tim SAR gabungan, Ica. Riki, tadi ada nyatakan bahwa ada 5 orang yang masih dilakukan pencarian begitu. Apakah kemudian ini merupakan wisatawan atau warga sekitar atau seperti apa datanya, Riki? Apakah sudah ada juga dari keluarga yang memang menanti dan juga menunggu bertahan dalam proses pencarian ini, Riki? Untuk identitasnya memang masih terus dicari, Ica, tapi setidaknya ada 1 korban yang sudah dipastikan merupakan anak dari sekdes, rumah sekdes yang juga terdampak dan sudah rubuh, dan 1 warga tersebut sedang dicari oleh tim SAR gabungan yang saat ini terus melakukan proses pencarian. Sementara itu apakah warga Kasimpar ataupun bukan, memang ini terus didata oleh tim SAR gabungan yang berada di posko lapangan, tetapi bisa diinformasikan juga, kami dapatkan informasi bahwa tidak hanya warga desa Kasimpar saja yang juga terdampak akibat longsor ini, tetapi ada juga wisatawan yang bukan warga desa Kasimpar yang juga ikut menjadi korban, Ica. Karena mereka ketika hari H kejadian ini berkumpul di sebuah kafe ataupun sedang berada di kolam pemancingan. Ketika kejadian tersebut terjadi, mereka menjadi korban dan tidak bisa melarikan diri. Bahkan kami juga mendapatkan cerita-cerita dari masyarakat yang kemudian berpas-pasan dengan ketika berkendara begitu, berpas-pasan dengan korban dan sempat menginstruksikan ada banjir di lokasi itu, artinya ada banjir di desa Kasimpar untuk bisa menghindari titik tersebut, tetapi korban tetap melanjutkan perjalanan ke titik desa Kasimpar dan juga menjadi salah satu korban yang terdampak akibat longsor yang terjadi. Itu yang cerita-cerita yang kami dengar dari masyarakat maupun korban-korban yang juga terdampak pada evakuasi yang dilakukan pada hari ini, Ica. Meski demikian memang terus dikebut oleh tim SAR gabungan karena memang ada 4 titik. Jadi kalau wilayahnya ini hanya ada 2 rumah, Ica, yang terdampak. Seluruh desa Kasimpar tidak terdampak, hanya 2 rumah tersebut, rumah sekdes dan juga rumah pendeta, dan ada 1 kafe yang ini jaraknya tidak terlalu jauh satu sama lain titiknya. Hanya saja ketika longsor tersebut terjadi ditambah dengan hujan deras, langsung meluluh lantakan 4 titik tersebut dan juga terbawa arus dan juga menutupi akses jalan yang berada di 4 titik lokasi tersebut. Tiang listrik sudah rubuh, kami lihat beberapa titik. Itu pula lah yang dikeluhkan oleh warga desa Kasimpar, di mana sudah 3 hari warga desa tidak bisa merasakan aliran listrik dikarenakan akses yang susah, kemudian listrik yang sudah padam, tiang-tiangnya rubuh yang dirasakan oleh desa Kasimpar. Akses menuju desa ini juga, Ica, sangat sulit. Tidak bisa melalui akses seperti biasa, harus memutar melewati Banjarnegara baru bisa menuju ke titik ini. Tidak hanya desa Kasimpar sebenarnya, ada 1 desa di atas pebukitan, desa Setipis nama desanya, ini juga terdampak. Warga desa tidak bisa keluar dari desa tersebut yang berada di titik bukit, di atas bukit, sehingga mereka untuk melakukan kehidupan sehari-hari, aktivitas sehari-hari harus berjalan kaki, turun dari desa, tidak bisa menggunakan kendaraan. Ini juga yang menjadi salah satu keluhan yang dirasakan oleh masyarakat di sini, Ica. Oke, baik. Kalau begitu ada 5 titik fokus pencarian pada hari ini dalam upaya proses evakuasi 5 korban yang masih belum ditemukan. Kondisi cuaca masih mendukung, kita harapkan tentunya dapat membuahkan hasil. Kami update lagi informasinya kepada Anda nanti. Riki, terima kasih atas informasi saat ini. Reporter Berita 1 Riki Harahap dan juga juru kamera Indra Bramantio, selamat kembali bertugas dan hati-hati rekan-rekan.